Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Dari aksi nyata menjadi media utama, Unit Pewarta Langlang Buana. Halo Sobat Pramuka dan pendengar setia dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama kami di podcast Unit Pewarta Langlang Buana dari Kuaran Lewiliang. Perkenalkan, nama saya Afrilia Maulidina dari Unit Pewarta Langlang Buana yang akan menemani kalian di podcast kali ini. Nah, di episode kali ini kita akan ngobrol santai nih, tapi mungkin bakal seru banget dan berdaging banget nih materinya. Karena di episode kali ini kita akan membahas tentang anggota muda pramuka dan kegiatan seru di Ranting Lewiliang. Nah, buat yang penasaran nih, siapa sih anggota muda ini? Terus kegiatan apa aja nih yang mereka lakukan? Nah, di mana dan kapan aja nih kira-kira? Nah, gimana caranya mereka bisa bagi waktu antara kehidupan sehari-hari serta di pramuka. Nah, kita bakalan bahas materi ini di episode kali ini. Mungkin kita bakalan panggil kakak-kakak yang sangat inspiratif dan aktif serta keren yang pastinya. Nah, untuk itu kita panggil kakak-kakak yang akan menemani saya tentunya. Untuk kakak-kakak dipersilahkan untuk masuk ke dalam ruangan. Selamat datang kakak, selamat datang kakak. Selamat datang kami ucapkan. Selamat datang kakak, selamat datang kakak, selamat datang kami ucapkan. Oke kakak, gimana nih kak kabarnya? Alhamdulillah baik. Karena menjelang mau lebaran juga ya kak. Gimana kakak puasanya full atau enggak nih? Alhamdulillah kalau saya full. Gak ada alasan kan kalau laki-laki. Oh iya juga ya bener kak. Kalau perempuan ya. Ya ada ya kak pasti. Nah sebelum kita ngobrol nih lebih jauh ya kak, boleh tolong kakak-kakak masing-masing perkenalkan diri terlebih dahulu nih. Silakan kakak. Oke baik, terima kasih sebelumnya atas kesempatan atau waktu yang diberikan. Pertama, perkenalkan nama saya Muhammad Ajay Septian, biasa dipanggil Ajay. Kesibukan hari ini masih sebagai mahasiswa dan kebetulan hari ini masih dipercaya sebagai Ketua Dewan Kerja Ranting Lewiliang. Boleh silakan kak. Oke, perkenalkan nama aku Damai Lestari, biasa dipanggil Damai. Info. Kesibukannya kak. Oh ya, kesibukannya itu mahasiswa dan juga di DKR aku sebagai wakilnya aja. Nah mungkin kak tadi ada sedikit aku notice sedikit yaitu DKR. Nah, DKR itu tuh apa dan kakak-kakak itu menjabat seperti apa aja? Terus tanggung jawabnya apa aja gitu kan? Oke, baik. Terkait DKR itu kan jelas ya singkatan daripada Dewan Kerja Ranting. Nah, adapun fungsi atau ya bisa dibilang tupoksi lah ya. Simpelnya Dewan Kerja ini sebagai wadah untuk teman-teman atau kakak-kakak pramuka di Ambalan atau di sekolah. Nah, adapun nanti hal-hal yang memang sekiranya perlu jadi fasilitas, nah itu ada dari kami gitu di Dewan Kerja. Makanya bisa dibilang ya kami di Dewan Kerja ini sebetulnya sebagai fasilitator begitu. Untuk siapa? Yaitu tadi untuk teman-teman di Ambalan. Gitu. Iya. Nah, mungkin selanjutnya kak, kan sebelum ke DKR berarti ada pramuka sebelumnya ya kak, maksudnya dari golongannya. Nah mungkin bisa dijelaskan ya kak, kan kakak berarti golongannya apa sekarang? Kalau saya sendiri hari ini sudah masuk ke golongan Pandega. Nah boleh sedikit dijelaskan kak, sebelum Pandega itu tuh golongan apa dulu? Siap. Ada ya di pramuka itu kan ada golongan pertama itu yang paling dini yaitu siaga gitu kan. Rentan usianya yaitu ada 7 sampai 10 tahun begitu. Kemudian ada penggalang. Nah, penggalang ini rentan usianya yaitu 11 sampai 15 tahun. Kemudian ada penegak ya atau usia-usia kakak lah gitu ya, usia-usia SMA begitu. Itu disebutnya penegak gitu ya, usianya 16 sampai 20. Nah, kalau saya pribadi hari ini sudah Pandega gitu, otomatis berarti usianya sudah di atas 20. Nah, adapun rentan usia Pandega itu sendiri yaitu 21 sampai 25. Begitu. Ya, kan berarti udah berapa lama ya kakak dari SD berarti kakak? Kalau saya pribadi, kalau lihat histori ke belakang aktif
kepramukaan atau menginjak apa ya di pramuka begitu, sebetulnya saya berangkat dari penegak gitu. Nah, siaga dengan penggalang itu saya tidak gitu, tidak mengikuti. Bahkan ketika sedikit cerita mungkin ya, zaman saya SMP, kebetulan saya MTS-nya itu di Cibudeg. Nah, di sekolahan saya itu diwajibkan, hari Sabtu itu diwajibkan untuk mengikuti ekskul pramuka. Nah, karena saya itu saking gak maunya waktu itu sampai apa ya, berani loncat gerbang begitu. Berani loncat gerbang pulang gitu. Bolos gitu ya, Kak? Bolos. Saking apa ya? Saking menurut saya waktu itu tidak menarik begitu. Pramuka itu tidak menarik sehingga ya saya gak mau gitu. Bahkan diwajibkan sama pihak sekolah pun ya kekeh gitu. Saya gak mau kabur aja karena waktu itu kelas 1 sampai kelas 2 itu diwajibkan tuh dari jam 10 di hari Sabtu di sekolah saya itu wajib mengikuti ekskul pramuka sampai jam 1 siang. Nah, untuk kelas 3 itu dibebaskan gitu. Artinya silahkan yang mau mengikuti atau yang nggak mau ya udah gitu pulang. ya, Kak. Nah, itu historinya. Cuma ya patut disyukuri juga sebetulnya hari ini saya bisa aktif karena kuliah saja hari ini ibaratnya bisa dibilang ya saya dapat jalur di pramuka begitu. Wah, Artinya hebat gratis full kuliah di ITB Pinus ya bisa dibilang ya jalan awalnya ya dari pramuka gitu. Bahkan ketika apa namanya saya ikut pertama kali di pramuka kalau nggak salah 2018 waktu itu kelas 1 SMA, saya juga nggak ada tuh sedikit pun kepikiran untuk mengikuti atau masuk ke pramuka. Nah, awalnya kenapa sampai hari ini saya bisa mengikuti karena pertama saya dipaksa. Dia Nah, dipaksa. kebetulan ada sedikit lucu gitu. Kebetulan waktu itu karena di Mandala ya, di Mandala saya sekolah di Mandala. Pembinanya itu kakak saya sendiri gitu, kakak kandung. Akhirnya ya sudah gitu, kami dipaksa gitu kan. Tapi ya awalnya dipaksa, lama-lama terbiasa dan akhirnya ya hari ini bertahan begitu. Dipaksa, terpaksa, lalu terbiasa. Biasa. Wah, benar-benar inspiratif sekali ya, Kak, meskipun ada paksaan sedikit ya. Boleh untuk Kak Damai, boleh diceritakan kenapa sih Kakak mau ikut ekskul pramuka nih? Apa terpaksa juga sama Kak Ajay gitu? Enggak sih, alhamdulillah kalau aku sebenarnya ikut dari penggalang SD. Wah, Waktu itu dapat ikut penggalang SD itu juga emang dipilih kayak buat lomba gitu kan. Biasa anak-anak SD kan nggak terlalu minat gitu. minat gitu ke pramuka, tapi tiba-tiba dipilih lomba. Nah, dari situ lanjut ke penggalang SMP, langsung lanjut lagi di SMA sampai sekarang alhamdulillah masih di DKR. Ada alasan khusus gak nih dari hati? Ikhlas apa enggak nih, Kak? Iya, tapi sebenarnya kalau misalkan mau diceritain itu sebenarnya awalnya pernah sempet mau mundur di pramuka. Kenapa tuh, Kak? Dulu tuh kalau di pramuka sih ternyata dari dulu tuh udah ada circle ya. Oh, iya. Dari zaman sekarang juga nih. Jadi dulu tuh kelas 7 SMP karena mungkin nggak tahu gimana gitu ya. Karena dulu aku di SMP Negeri 1 Cibuluang. Itu tuh kayak ada circle gitu loh. Jadi pas kelas 7 naik ke kelas 8, di kelas 7 tuh aku punya teman di pramuka. Jangan. Ya kan, gak ada temen kayak udahlah mundur gitu. Nah, Usro tapi, ya? Iya usro gitu. Gak ada temen, tapi ternyata pas mau naik kelas 8 teman-teman aku ikut pramuka gitu. Jadi tertarik nih. Iya, jadi ikut ada teman. teman lagi ya gitu. Ada teman lagi nih gitu. Ada jadi lanjut lagi sampai sekarang. Terus ya, Kak, selama jadi anggota pramuka nih, Kakak pernah gak menyelenggarakan kegiatan besar gitu di tingkat baik keluaran atau tingkat kabupaten gitu, Kak? Nah, untuk di kepengurusan kami mungkin ya di tahun 2025 sampai hari ini sebetulnya ada beberapa yang memang sudah kita laksanakan gitu terkait kegiatan. Bahkan terakhir ini mungkin sebelum waktu saya masih jadi sekretaris DKR gitu di kepengurusan Kahandi kalau tidak salah tahun 2023 atau 2022 tuh kita ada event yang namanya Kanira begitu. Kanira itu ketika melihat ditarik ke belakang itu pertama di tahun 2018 kalau tidak salah. Kegiatannya itu di cabang, kebetulan waktu itu juga saya ikut gitu ya. Nah, itu isi daripada kegiatannya itu terkait perlombaan begitu, apa saja gitu. Cuma yang kemarin itu yang diperlombakan itu
untuk yang tradisional begitu. Wow. Bahkan saya pun waktu itu selama 5 hari kalau tidak salah, saya cuma ikut lomba bakyak gitu. Itu pun kalah gitu. Jadi kayak Agustusan kan Kak? Ya, dan itu kami apa ya? Kami copy gitu ya, atau kami ATM gitu ya, amati, tiru dan modifikasi gitu kan. Kemudian diterapkan di Luliang di tahun 2023, bertempat di PLT Karacak waktu itu. Wow. Nah, alhamdulillah bisa dibilang ya itu salah satu kegiatan yang memang apa ya, bisa dibilang pestanya untuk teman-teman penegak dan pandega gitu, karena memang selama ini kita belum pernah nih mengadakan yang namanya Raimuna gitu, karena Raimuna sendiri kan itu apa ya, bisa dibilang ya itu tadi pestanya untuk teman-teman di penegak dan pandega gitu. Kalau mungkin di Penggalang namanya Jambore begitu Ya, kan. Jambore. Mungkin itu ya seingat saya gitu. Ya walaupun sebetulnya banyak sih kegiatan yang sudah kami laksanakan gitu. Cuma ya itu tadi saking banyaknya mungkin Mungkin kita lupa ya jadi Kak. agak lupa begitu. Nah mungkin kalau misalkan teman-teman nih yang tidak percaya gitu kan, takutnya saya cuma omdo doang, nah itu nanti silahkan dicek di IG Di IG-nya. DKR Luliang 06. Itu ada tuh setiap kegiatan itu didokumentasikan gitu. Kegiatan rutin maupun kegiatan yang kita Betul. jalani ya. Baik teman-teman, karena banyak yang kegiatan mungkin boleh dicek ya di IG DKR atau DKR. Promosi lah ya. Iya, DKR Luliang ya. DKR Luliang apa tuh? DKR Luliang 06 ya. Terus gini Kak, menurut Kakak nih, apa yang dimaksud dengan anggota muda pramuka? Karena kan sebenarnya itu apa sih anggota muda pramuka itu kan? Terus apakah semua golongan itu termasuk ke kriteria khususnya atau gimana tuh Kak? Golongan muda ya. Iya. Mungkin kalau dilihat dari apa namanya jenis kegiatan, dari siaga, penggalang sampai penegak pandega itu masuk daripada anggota muda gitu. Cuma mungkin kalau kita di Dewan Kerja ya konsennya untuk golongan penegak dan pandega saja gitu. Ya kita ibaratnya membuat kegiatan atau program kerja ya memang dikhususkan untuk teman-teman penegak dan pandega gitu. Nah, adapun mungkin terkait apa tadi siaga, penggalang itu biasanya kegiatan itu di take over gitu ya, atau diambil alih sama kakak-kakak waran begitu, anggota dewasanya. Ya walaupun di dalamnya ya kami terlibat gitu sebagai entah itu panitia atau sanggar kerja begitu. Kan tupoksi dari DKR itu ada gak sih jadwal rutin minggunya atau per bulannya Kak gitu? Jadwal apa tuh? Kegiatannya Kak. Kalau kegiatan sendiri kita biasanya itu kan kalau DKR ya, bicara penegak dan pandega itu biasanya kegiatan selama 1 tahun itu nanti kita musyawarahkan di sidang paripurna ranting. Nah kebetulan kemarin juga kami sudah melaksanakan begitu di tanggal berapa ya? Di 2 minggu ke belakang kalau tidak salah. Tanggal 1 ya? 1 apa? 8. 8. Sorry. Tanggal 8. Itu kita melaksanakan kegiatan siparan gitu. Nah kemarin alhamdulillah ada beberapa program kerja yang memang sudah disepakati begitu. Dan itu nanti ya mau tidak mau gitu kan harus kita laksanakan di tahun ini gitu, karena ya itu tadi siparan itu kan forumnya teman-teman ambalan dengan Dewan Kerja gitu, yang mana di situ fokusnya untuk menentukan arah gerak selama 1 tahun begitu. Kita mau melaksanakan kegiatan apa saja itu diputuskan atau ditentukan pada saat kegiatan sidang paripurna tersebut. Gitu ya Kak. Mungkin ada perbedaan nggak sih Kak dari anak pramuka yang zaman now nih, yang zaman sekarang nih Gen Z, sama zaman kakak-kakak nih pas terjun di pramuka itu ada nggak sih perbedaannya gitu Kak? Ada bedanya. Prinsipnya sama sebetulnya. Ideologinya itu kan pendidikan karakter begitu. Cuma mungkin metode atau pola yang dipakai itu kalau menurut saya dan sepengalaman saya itu mungkin hari ini agak sedikit apa ya, berbeda begitu. Mungkin kalau zaman kami ya di tahun 2018 atau 2019 itu masih menggunakan pola VOC gitu kan, yang mana ya ibaratnya digampar ya udah digampar kita sama senior atau pembina gitu. Ya walaupun ibaratnya masih taraf apa ya, taraf wajar lah gitu. Cuma ketika melihat hari ini kita bicara diklat saja
itu apa ya, sangat jauh Sensitif begitu ya? berbeda begitu. Ya sensitif betul. Cuma polanya itu tadi gitu. Hari ini mungkin polanya ya cukup dengan verbal atau omongan begitu. Kalau dulu itu zaman saya terakhir gitu kan, polanya itu ya itu tadi ditendang ya udah ditendang gitu. Ketika diklat gitu kan, ya bukan hanya kata-kata saja gitu. Tapi ini juga perlu diluluskan gitu. Apapun yang dilakukan oleh pembina atau senior ya prinsipnya, entah polanya dulu atau yang hari ini ya prinsipnya itu tadi untuk menguji mental gitu. Dan alhamdulillah hari ini apa ya, bukannya mau membandingkan gitu ya, kakak sendiri bisa lihat lah gitu ya, perbedaan secara apa ya, secara kepemimpinan gitu kan, atau di pramukanya ya mungkin bisa dibilang ya lebih bagus zaman dulu gitu, karena ya itu tadi mungkin ya didikannya keras gitu ya. kan. Ya ibaratnya gini, kita udah mah apa ya, sedikit gitu ya yang ikut pramuka gitu kan, orang lain mah harusnya dibujuk gitu kan, ibaratnya diiming-imingi lah biar kita bertahan gitu. Nah itu dulu beda gitu kan, justru malah kita Ditarik gitu, dicaci ayo maki gitu. gitu kan, dimarahin lah gitu. Tapi ya itu tadi gitu. Impact daripada itu ya alhamdulillah hari ini mental kami ya bisa diadu lah gitu. Ya, bisa diadu lah gitu ya. Iya, mungkin ya Mungkin Kak. dari zaman Kadamai mungkin Iya. karena Beda ya? agak gapnya kan agak lumayan Ya gitu beda, kan. kita berapa? 2, 3. 3 kalau Iya, tidak salah, 3 atau 2. Ya. Tapi sebenarnya sama aja sih, kayaknya aku lebih ikut ke Ajay. Ya. Oh sama, Iya, didikan Mas PLC. Sedikit gitu ya. Karena lihat kalau zaman sekarang tuh metodenya beda. Kita harus banyak merangkul, harus banyak pendekatan yang emang bener-bener ngobrol gitu sama mereka tuh ya. Nggak bisa kayak kata-kata yang dulu kita adepin gitu, nggak bisa kita kasih ke mereka gitu. Kayak kan biasanya kita apa ya, dari senior kita tuh paling pasti diturunin gitu ya sama kita tuh, kayak oh caranya dulu kayak gini, caranya kayak gini. Tapi ternyata buat zaman sekarang atau buat anak-anak pramuka sekarang beda gitu. Metodenya tadi harus dirangkul, harus ngobrol, harus masuk ke dunia mereka, baru mereka Iya. Betul sih memang, kalau dilihat hari ini banyak teman-teman di sekolah gitu ya, atau di Ambalan, apa ya, presentasinya makin menurun begitu, partisipasi atau minat dari teman-teman yang SMA untuk mengikuti pramuka gitu. Nah itu juga kami masih bingung gitu ya di Dewan Kerja, entah formula apa yang perlu kami sajikan gitu, sehingga mungkin bisa menarik apa ya, minat untuk teman-teman ikut di pramuka gitu. Makanya hari ini juga perlu adanya adaptasi mungkin ya di era apa namanya, di era modern gitu kan. Ya makanya ya itu tadi mungkin kita di Dewan Kerja sering 2 minggu atau sebulan sekali maksimal itu mengadakan diskusi lah, atau pertemuan internal gitu, membahas bagaimana hari pramuka hari ini gitu kan. Terus kira-kira kenapa nih gitu kan, partisipasi dari teman-teman Ambalan ketika kita bikin kegiatan di tingkat ranting itu agak sedikit menurun gitu. Karena apa? Karena mengingat Ambalan di kita itu di Luliang itu total kurang lebih ada 24 SMA, SMK sederajat gitu. Bahkan ada satu racana begitu. Nah, artinya kan itu potensinya luar biasa gitu. Bahkan ketika mau dibandingkan dengan kuaran lain atau kecamatan lain ya, di wilayah satu ini kita itu paling banyak begitu. Dari 10, hari ini kan wilayah nambah ya, yang tadinya 8 jadi 10, ya 10 kecamatan, ya itu bisa dibandingkan Luliang ini paling banyak begitu, sekolahan di tingkat SMA, SMK atau sederajat gitu. Nah kemarin mungkin ya ada sedikit penurunan, kita pun bingung gitu ya apa yang menjadi persoalan. Nah, makanya mungkin hari ini atau nanti ke depan ya melalui ini gitu ya, podcast ini gitu kan, kami harap ya teman-teman di Ambalan bisa apa ya, bisa aktif kembali begitu ya, yang mungkin dulu pernah ikutan gitu kan terus hari ini vakum. Nah harapannya ya nanti bisa gabung lagi gitu, atau mungkin yang belum gabung gitu kan ya bisa ikut gitu. Karena ya bicara pramuka nggak harus dari kelas 1 gitu, nggak harus dari kelas 1. Bahkan ada senior kami gitu ya, Kaib namanya, beliau juga mantan ketua Dewan Kerja. Beliau itu masuk setelah lulus SMA. Bahkan dulu itu fokusnya dia itu di Paskibra begitu.
Tapi ya apa ya, bahasa kita itu kalau sambil ngecengin ya mualaf begitu, KIP itu mualaf begitu. Ya, makanya mungkin ya itu tadi gitu, kita di pramuka tidak ada batasan gitu, yang menjadi batasan di pramuka itu hanya usia begitu. Jadi teman-teman, mungkin buat umur itu bukan menghalang buat kita berjaya di pramuka, karena mungkin banyak yang belum ikut ya Kak ya. Ayo teman-teman kita ikut pramuka, karena banyak banget benefit yang bakal kalian dapetin di organisasi ini. Nah, mungkin kayak karena kakak udah menyelenggarakan beberapa acara yang besar di DKR ini. Nah, boleh cerita nggak sih Kak, momen paling berkesan apa nih saat, atau gak momen lucu deh, saat kakak menyelenggarakan suatu acara gitu? Atau momen-momen yang enggak, Jadi peserta ya. iya boleh ya tuh. Silakan Kak Damai dulu. Kalau aku sih ya, kalau di Pramuka Luriang, yang pertama pas masuk jadi unit. Di Luriang tuh ada unit Satria Wirutama, jadi itu tuh setiap tahun, itu tuh kegiatan setiap tahun ya, setiap tahun pramuka, dan tugas pertamanya adalah mengibarkan bendera merah putih pas hari pramuka gitu Iya. ya. Nah, pas pertama kali ikut unit Satria Wirutama itu senang banget sih yang pertama. Tapi 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 karena aku adalah angkatan Covid ya. ya, Iya, Iya. dia adalah angkatan Covid ya. Langsung pertama ya. Ya, angkatan Covid pertama. Jadi angkatan yang 21 berarti iya, kan di angkatan- tahun 2020 ya. iya, angkatan 21 di 2020 itu sebenarnya awalnya rame gitu ya. Sampai 70-80 orang deh Wah. peserta. Iya. Si gokil. pendaftarnya tuh yang jadi calon pramukanya, calon unit Satria Wiratama-nya. 2 minggu setelah kita perekrutan, kan ada pemanggilan semuanya lah ya, tapi ternyata di situ Covid gitu, jadi kan seleksi alam langsung gitu ya, cuman paling beberapa orang gitu. Nah, yang ininya kita kan biasanya pengibaran Kak, kita ini ya, apa sih namanya, pasukan Ya. ya, pasukan. Nah, di angkatan aku ternyata nggak ada pasukan. Wah. Jadi Saking banyaknya itu. iya, kan Covid nggak boleh. iya. Dan terus latihannya juga kan nggak ada ya, nggak ada Oh, iya. nggak ada latihan. Dan memang dipilihnya tuh sesuai sama apa? Yang susunan upacara gitu. Ya, cuma pengibar 3 gitu. Tapi tetap ada upacara. Jadi cuma pengibar 3, terus pengucap 3, MC gitu dong ya. Nggak kayak pasukan yang lainnya kan iri banget sebenarnya gitu. Pengen masuk pasukan. Tapi kesempatan itu tidak ada gitu. Terus alhamdulillahnya aku ikut dan masuk juga jadi pengucap data dan waktu itu. Karena kan dari sekian banyak orang dites kan, dan hanya beberapa orang gitu yang cuman diikutsertakan gitu kan. Nah, di situ aku jadi desa dharma. Di situ senang sih, maksudnya tetap walaupun Covid gitu tetap jadi petugas upacara gitu. Terus juga di unit angkatan aku udah 1 dari sekian banyak yang bertahan hanya 21. Wah, benar-benar Iya, dari 70 tadi, tapi lucu gitu. Jadi angkatan 21 yang bertahan sampai akhir pelantikan. Ya kan, kalau misalkan kita tuh ada diklat terakhir. Nah, biasanya diklat terakhir itu yang menentukan kita tuh jadi Satria Wirautamanya apa enggak kayak gitu kan. Nah, iya, dikukuhkannya. Nah, di situ anggotanya 21 dan itu tuh benar-benar aware, benar-benar kekeluargaannya tuh erat banget gitu. Benar-benar kayak seru banget gitu. Sampai sekarang alhamdulillah kita silaturahmi di grup gitu masih aman lah. Hal itu sih kalau pesan yang paling menurut aku tuh ya pertama kali kena banget gitu, misalnya walaupun kopi tapi tetap ada gitu momen-momen di situ. Nah, menarik memang terkait unit gitu ya, unit Satria Wiratama. Nah, kebetulan saya juga jebolan unit gitu ya. Saya angkatan 19 2018 gitu. Bisa dibilang angkatan saya itu cukup ekstrim begitu, seniornya cukup ekstrim. Bahkan di angkatan kami itu, di angkatan 19 waktu itu diklatnya itu ada 3. Wah. Ada 3 kali. Jadi pertama perekrutan, selang 2 minggu langsung ada diklat pertama, kemudian ada diklat KDL. Nah, itu yang terakhir itu diklat
sebelum ke pengukuhan. Nah itu ada 3 kali kami diklat gitu. Bahkan anggota kami, karena kebetulan waktu itu juga saya sebagai palunya gitu ya. Nah di unit ini pesertanya itu kan dari ambalan atau sekolahan sekecamatan Iya. gitu ya. Angkatan kami waktu itu ada 105 Wow. total pertama. Pertama. Cuma ya itu tadi, karena unit ini apa ya, prosesnya panjang gitu ya. Bahkan saya itu waktu itu mulai Maret Kak. Kita mulai Maret itu rekrutan. Dikukuhkan itu Agustus gitu Wah, kan. 6 bulan. Maret. Iya, 6 jadi bulan. kami kayak apa ya? Kayak pendidikan Militer. tentara gitu kan atau militer gitu. 1 semester itu. Makanya ya itu tadi, kita nggak menyalahkan juga teman-teman yang keluar gitu, karena ya itu tadi seleksi alamnya ya luar biasa gitu. Dari 105 orang yang bertahan atau yang sampai dikukuhkan itu hanya 47. Wow. Setengahnya pun tidak ada Iya. gitu ya, menghilang lah. Oh, setengah. Nah, yang paling berkesan saya pribadi juga ya itu tadi kegiatan unit, entah itu jadi pesertanya maupun pada saat menjadi purna gitu, atau jadi ya kakak tingkat lah dibilangnya. Karena ada juga peraturan di unit itu, kita itu apa ya, ada peraturan yang tidak tertulis gitu. Selama 1 tahun kita itu masih punya tanggung jawab begitu, sampai menciptakan adik tingkat, yang baru. menciptakan unit yang baru. Nah otomatis kan kami waktu itu ya bisa, bahkan ada satu syarat sebetulnya, ketika piagam atau sertifikat unit mau turun ya kita harus menyelesaikan itu dulu gitu. Biasanya setelah ada rekrutan, bahkan sudah dikukuhkan nih teman-teman unit 20, waktu kan saya angkatan 19, otomatis adik tingkatnya kan angkatan 20. Nah itu setelah dilantik mereka dikukuhkan, baru kita Bebas. Ya, artinya tidak ada tanggung jawab. Tidak terikat. Nah kemudian bicara unit juga ini menarik karena bisa dibilang Luliang ini salah satu apa ya, bisa dibilang yang konsisten gitu. Adanya unit ini gitu kan. Bahkan hari ini sampai angkatan 26. Nah nanti Kaminsun gitu ya, pasca lebaran lah mungkin kita insya Allah akan melaksanakan rekrutmen unit ke 27. Nah itu boleh nanti kakak cek lah, atau teman-teman nih dicek gitu ya, dari 40 kecamatan yang hari ini masih ada unit gitu ya, itu ya bisa dibilang Luliang gitu ya. Walaupun tetap kita itu apa namanya, di kabupaten ada tuh unit Ujang Prayoga gitu kan, atau protokoler gitu. Cuma mereka levelnya lebih beda lah ya, karena bersinggungan atau bersentuhan langsung dengan para pejabat gitu. Nah kemudian bicara unit juga, unit ini kan tujuan dibentuknya bukan hanya menjalin silaturahmi gitu ya antar sesama anggota sekecamatan Luliang, tapi unit ini sebagai wadah juga, wadah kaderisasi. Bahkan bisa dibilang hari ini DKR hari ini tuh hampir semuanya itu lulusan daripada unit. Jadi makanya kenapa mungkin rekrutan DKR atau Dewan Kerja itu biasanya teman-teman unit ini akan apa ya, ada privilege tertentu lah gitu, privilege yang tidak tertulis gitu, artinya ada poin plus gitu. Karena ya itu tadi, teman-teman unit itu ibaratnya mereka sudah terkontrol atau sudah ketahuan gitu bakatnya, kemampuannya, skillnya oleh ya itu tadi, oleh DKR terlebih dahulu, oleh DKR terdahulu maupun oleh pengurus waran gitu. Karena ya itu tadi kan, prosesnya itu ya nggak hanya hari ini rekrutmen, minggu depan dilantik, tidak gitu, ada proses yang memang perlu dilalui. Nah di samping proses itu tentu ada yang namanya materi-materi yang disampaikan gitu. Entah itu materinya dari pengurus waran begitu, atau mungkin dari si purna unit itu sendiri, atau kakak tingkatnya lah yang mengurusi si unit tersebut. Begitu mungkin. Alhamdulillah ya, mungkin nih Kak udah dari angkatan berarti nanti bakalan jebolan lagi angkatan 2020 angkatan 27. Iya. Nah, mungkin terakhir nih Kak, apa pesan Kakak buat atau harapan Kakak untuk anggota muda pramuka di Lewiliang, khususnya kan di Indonesia ya, khususnya di Lewiliang, umumnya untuk para anggota pramuka di Indonesia gitu. Apa nih Kak kira-kira harapannya atau gak pesannya?
Enggak, siapa ada mai dulu atau Dulu siapa? aja. Kalau saya apa ya, harapannya pertama mungkin saya sering apa ya, sering ngelamun gitu ya, atau mungkin sering bahasa Islamnya mungkin muhasabah gitu ya. Eh, Kadang saya merasa masih apa ya, masih ada diskriminasi gitu untuk kami di pramuka gitu, khususnya dari orang-orang awam yang memang tidak tahu gitu apa itu pramuka. Karena ada paradigma di masyarakat ya pramuka itu ya hanya untuk anak-anak gitu, kegiatannya ya cuma kotor-kotoran gitu kan. Bener, bener. Padahal ini juga perlu apa ya, perlu kita ketahui bersama gitu. Justru saya meyakini organisasi pramuka itu ya organisasi yang memang sehat gitu. Apa sih yang kita nggak pelajari di pramuka gitu kan? Administrasi atau surat menyurat Belajar ya kak. luar biasa gitu kan. Bahkan kodenya sampai A sampai Z itu ada gitu. Saking apa ya? Saking detail gitu terkait surat menyurat. Kemudian ada yang namanya kegiatan bertahan hidup gitu kan, survival seperti itu ya kita dipelajari gitu ya. Makanya ya kadang sedih juga gitu melihat masyarakat menilai bahwa orang-orang pramuka atau orang-orang yang ikut pramuka itu dianggap sebelah mata atau dikucilkan lah bahasanya, dianggap masih anak-anak gitu. Padahal ya justru bahkan saya merasakan sendiri gitu. Eh, Belajar di kelas dengan belajar di pramuka menurut saya lebih terpakai itu ilmu pramuka gitu. Aksi Contohnya langsung apa? ya kak. Betul, contohnya apa? Contohnya ya hari ini gitu. Hari ini yang kita lakukan gitu. Saya yakin tidak semua orang bisa berbicara, bisa public speaking di hadapan orang banyak. Silahkan cek lah di kelas gitu ya, teman-teman mangga cek gitu kan di kelas atau di sekolah. Eh, Sebetulnya mereka bisa ngomong gitu ya, bisa bicara. Cuma ya itu tadi karena mungkin tidak dilatih gitu kan atau tidak diajarkan, ya ketika mereka disuruh ke depan, ya perkenalan diri lah yang simple. Pasti lilinian bahasanya atau tremor gitu kan. Ya, bahasa kami itu Bahasa Ciko. lilinian gitu kan atau gemetar dia. Karena ya itu tadi karena mereka tidak diajarkan gitu. Nah, di pramuka hal-hal seperti itu ya diajarkan gitu. Bahkan nih yang kakak pakai gitu kan TKU Iya. itu kan harus ada yang ditempuh gitu kan, harus ada ujiannya. Misalkan menjelaskan tentang kepramukaan di muka umum gitu kan. Nah itu kan bentuk bagian daripada belajar public speaking gitu. Nah makanya kalau menurut saya ya rugilah gitu ya teman-teman yang hari ini masih sekolah di SMA tidak mengikuti pramuka gitu. Dan gak usah berkecil hati gitu ya, mungkin teman-teman yang masih duduk di kelas 2 atau mungkin ada yang udah kelas 3 gitu kan ya gak jadi soal gitu, silahkan masuk gitu kan, silahkan belajar. Karena saya berharap pramuka ini bukan hanya wadah untuk pendidikan gitu, tapi pramuka ini bisa menjadi laboratoriumnya teman-teman masih siswa gitu ya, laboratoriumnya siswa gitu kan, sehingga pramuka ini tempatnya untuk belajar, tempatnya untuk tumbuh dan berkembang gitu ya. Karena saya yakin mungkin hari ini kami gitu ya, saya Kadamai dengan teman-teman di Dewan Kerja sebetulnya sudah lulus gitu, sudah lulus sekolah gitu kan, tapi tetap masih aktif di pramuka karena saya yakin gitu terkait karir atau masa depan ya insya Allah di pramuka pun nanti akan ada jalannya gitu. Aku juga pernah sih pernah diomongin kak, karena kebanyakan kegiatan pramuka nih diomongin sama tetangga. Ngapain sih cewek-cewek ikutan pramuka, kata gitu ya kak. Mungkin memang paradigma di masyarakat tuh masih belum lurus gitu ya kak tentang pramuka itu. Nah, makanya mungkin hari ini juga menjadi PR kami gitu di Dewan Kerja gitu. Jadi fokus kami mungkin hari ini program kerjanya bukan hanya diperuntukkan untuk teman-teman siswa gitu ya, tapi gimana caranya kita juga harus bersentuhan langsung kepada masyarakat. Biar ya itu tadi paradigma atau pandangan-pandangan yang memang jelek lah ya terhadap pramuka ya bisa kita bantah dengan cara apa? Dengan cara ya itu tadi adanya program kerja yang memang berkualitas gitu kan, yang memang berdampak gitu kan, bukan hanya ibaratnya kegiatan seremoni saja gitu.
gak cuma dirasain sama kita gitu. Betul. Iya. Mungkin dari Kak Damai ada tambahan lagi Kak? Kalau buat aku sih ya, buat anggota pramuka yang memang masih aktif gitu ya sampai sekarang, menurut aku lanjutin, semangatin, dan ayo gitu kita bareng-bareng lagi buat memajukan pramuka Luliang khususnya gitu kan. Dan yang belum juga mungkin kalian bisa lihat nih sekarang kan udah udah banyak banget dari pramuka tuh bisa jadi TNI ya kan. Udah ada dari DKR sendiri, kita alhamdulillah udah ada satu anggota DKR yang lolos TNI gitu ya Kak ya. Nah itu tuh jalur pramuka sebenarnya, betul ya nggak sih? Polri juga ada. Iya, Polri ada. Jadi tidak ada yang nggak mungkin gitu ya kalau misalkan di pramuka tuh jalur-jalur tadi yang kata Kak Ajay karir gitu ya bisa masuk dari pramuka. Bahkan sekarang kalau mau masuk kampus banyak kan jalur-jalur Iya, bener, banyak pramuka kayak Japres gitu. ya, Japres Pramuka Garuda. Jalur prestasi lewat Garuda gitu. Jadi kalau misalkan memang mau ke kampus impian yang memang ada jalur pramukanya gitu, ayo kita bareng-bareng di pramuka, ikut pramuka lagi kayak gitu buat anak-anak pramuka. Mungkin terima kasih kakak sudah menyempatkan hadir di podcast ini. Nah, Sobat Pramuka gimana? Seru banget kan obrolannya hari ini? Kan tadi kita udah denger nih cerita dari Kak Ajay, dari Kak Damai. Aku jadi makin semangat ya Kak buat nerusin nih. Nah, gimana teman-teman? Apakah kalian juga semangat karena cerita-cerita dari Kak Ajay dan Kak Damai? Nah, mungkin ya di balik setiap kegiatan pramuka yang seru ada cerita serta pengalaman dan tentunya kebersamaan yang luar biasa. Nah, untuk Kak Ajay dan Kak Damai, terima kasih banyak sudah menjadi inspirasi. Semoga DKR bisa berkarya lebih lagi dan makin solid ya Kak. Amin. Nah, untuk Sobat Pramuka di luar sana, yuk kita ambil semangat yang sama. Jangan ragu, jangan bimbang, jangan takut buat mencoba. Karena masa muda adalah masa yang untuk bergerak. Nah, salam hangat dari unit pewarta Langlang Buana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah semuanya. Makasih Kak. Ada Terima kasih kakak. Terima kasih. Terima kasih Kak Ajay.